Saudara, saya mengajak saudara di dalam tahun ini, tahun 2025 adalah bahwa tujuan dan sasaran tahun kita adalah melangkah bersama membangun kerajaan Allah. Kita bersama-sama, diajak bersama. Kadang-kadang kan gereja tahu sasarannya, kita harus tahu sasarannya apa yang harus kita sasar sekarang ini. Sasarannya adalah kita membangun kerajaan Allah. Karena apa? Karena saat sekarang ini banyak orang yang sudah ibarat kalau firman Tuhan katakan padi mulai menguning, tapi penuai yang tidak ada. Dan saudara-saudara, ketika saya mengajak melangkah bersama membangun kerajaan Allah, tentu dalam mencapai tujuan ini dibagi menjadi 3 kuartal atau 4 bulan sekali. Nah, kuartal pertama dari bulan Januari sampai dengan April, kita berbicara tentang ide besar tentang kerajaan Allah. Apa sih kerajaan Allah itu? Bulan Januari sampai Februari kita sudah berbicara tentang itu, bagaimana kita mengenal kerajaan Allah, hidup di bawah pemerintahan kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan Allah, karakter kerajaan Allah. Dan kuartal kedua adalah bulan Mei sampai bulan Agustus, baru kemarin kita akhiri. Bulan Mei sampai bulan Agustus kita berbicara tentang hidup sebagai pelayan kerajaan Allah, di mana kita dibawa memiliki hati yang setia, hati raja tetapi sikap hamba, melayani bukan dilayani, membangun bukan meruntuhkan. Dan itu yang kita telah lewati di dalam bulan-bulan yang lalu. Sekarang kita akan masuk kuartal terakhir, kuartal 3, September sampai bulan Desember. Bagaimana berbicara tentang bertindak membangun kerajaan Allah, bertindak membangun kerajaan Allah. Jadi kita saatnya bulan September sampai dengan bulan Desember kita akan bertindak membangun kerajaan Allah. Apa saja yang kita akan bicarakan bulan September sampai dengan Desember? Kita akan berbicara tentang dipanggil untuk menjadi saksi. Bulan September ini kita dipanggil untuk menjadi saksi. Kedua, karakter saksi Kristus. Bulan Oktober, bulan November kita misi menghadirkan kerajaan Allah. Lalu Desember bagaimana kita membangun atau menghadirkan kerajaan Allah. Jadi sepanjang bulan September ini kita berbicara tentang dipanggil untuk menjadi saksi. Dan minggu ini, khusus untuk minggu ini, kita akan berbicara membahas tentang dipilih dan diutus. Dipilih dan diutus. Mari kita buka di dalam kitab Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat 16. Sudah? Firman Tuhan berkata begini, bukan kamu yang memilih aku. Ingat, bukan kamu yang memilih aku. Kita menjadi Kristen bukan karena kita, tapi Tuhan sudah pilih kita. Terus, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, konteks ayat ini atau situasi pada saat itu Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Ini adalah bagian dari perjamuan akhir sebagaimana tercatat dalam Yohanes pasal yang ke-13 sampai dengan 17. Nah, berbicara Yohanes 13 sampai 17 itu berbicara bagaimana pengajaran kepada murid-murid. Yesus mengajarkan kepada murid-murid sambil membasuh kaki mereka. Kalau saudara baca di dalam pasal 13, bagaimana Yesus membasuh kaki murid-murid, mengajarkan tentang sikap hamba pada saat itu, mengingatkan Yudas Iskariot, bagaimana Yudas Iskariot akan mengkhianati Yesus, dan Yesus sudah memperingatkan itu. Lalu memberi perintah baru serta mengingatkan Petrus bahwa suatu saat nanti engkau akan menyangkal aku, kata Tuhan. Juga menyampaikan dia menyampaikan, kalau saudara baca dalam Yohanes 14, dia menyampaikan tentang apa yang akan kita terima, yaitu rumah Bapa yang Tuhan sediakan di dalam pasal 14. Demikian juga saudara menjanjikan penghibur, pasal 14 juga menyampaikan pengajaran tentang pokok anggur di dalam Yohanes 15.
Bagaimana pokok anggur, ketika pokok itu atau ranting itu melekat kepada pokoknya, maka dia akan terus menghasilkan buah. Dan saudara, perintah-perintah lainnya. Nah, semua ini berisi pengajaran penguatan menjelang penyaliban Yesus. Lalu Yesus menghibur, meneguhkan dan melengkapi mereka. Bahkan untuk tugas yang besar ke depan juga Tuhan siapkan untuk mereka menjadi utusan kerajaan Allah setelah kepergiannya nanti. Dan itu saudara, kalimat itu disampaikan oleh Yesus merupakan pernyataan pribadi secara aktif. Jadi memilih atau mengutus itu bukan hanya sekedar pilih, tetapi satu sikap aktif. Artinya bukan hanya diam, oh sudah dipilih udah diam aja, enggak. Tapi aktif. Bahkan dia menyuruh itu, memerintahkan itu, mengutus itu bukan ya sudah aku sudah utus. Dia enggak diam sampai di situ, tapi terus berkali-kali dia ingatkan dalam kehidupan murid-muridnya. Nah, kalimat yang disampaikan Yesus merupakan pernyataan pribadi Yesus, sekali lagi yang aktif. Maka saudara, pemilihan ini, kita dipilih ini bersifatnya personal, pribadi, bukan kelompok. Ini pribadi-pribadi loh. Misalnya siapa yang hadir di sini, semua adalah dipilih oleh Tuhan. Bukan karena kebetulan, oh iya ya, saya ini lahir dari Kristen. Bukan itu saudara. Atau apalagi saudara yang memang non-Muslim atau non-Kristen, saudara dipilih itu khusus. Karena semua walaupun kita yang sudah Kristen, kita dipilih tetap dalam pilihan Tuhan. Itu personal dan berorientasi pada tujuan yang menempatkan para murid dalam posisi utusan. Jadi ketika kita dipilih, bukan kita berdiam diri, tetapi saudara apa yang terjadi? Kita diutus seperti duta besar yang ditunjuk secara resmi. Jadi pengutusan ini sudah ditegaskan kembali oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 20 ayat 21 yang diucapkan setelah kebangkitannya sebagai peneguhan untuk mengutus murid-muridnya. Dan dalam konteks teologis saudara, Yesus adalah utusan Bapa. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 5 ayat 30, demikian juga Yohanes 6 ayat 38. Sebagai utusan, Yesus menyelesaikan misi penebusannya dan melanjutkan misi itu melalui para murid. Jadi ketika Yesus dipilih oleh Tuhan untuk diutus, lalu saudara, regenerasi berikutnya. Nah, saya ini lagi mikir-mikir regenerasi berikutnya. Saya berkata kepada beberapa orang, 65 saya sudah pensiun. Dikit lagi saya 60, jadi 5 tahun lagi saya pensiun. Dalam pensiun itu saya tetap menjadi hamba Tuhan, tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya sudah enggak terlalu aktif lah. Nah, saudara-saudara, jadi sebagai utusan Yesus menyelesaikan misi penebusan dan melanjutkan misinya itu melalui para murid. Ini adalah pola transmisi otomatis. Jadi kerajaan Allah dari Bapa kepada anak dan anak kepada murid-muridnya. Dan murid-murid itu kepada siapa? Kita. Kalau kita, Yesus dikatakan kita adalah murid-muridnya, berarti Yesus juga menunjuk dan memilih kita. Pada waktu itu budaya itu masih budaya masa itu, kata diutus saudara, kata diutus adalah istilah yang umum dipakai bagi seseorang yang mendapat tugas sebagai duta atau utusan atau wakil. Ini resmi dari seorang raja atau pemimpin. Nah, kita dipilih oleh Tuhan, coba colek kanan kirinya, kita dipilih oleh Tuhan. Ya. Dan kita diutus. Kita diutus untuk apa? Sebagai apa? Mendapat tugas sebagai utusan dan raja sendiri yang mengutus. Yaitu Tuhan sebagai raja mengutus kita. Jadi bukan kaleng-kaleng kalau zaman sekarang bilang. Bukan kaleng-kaleng ini. Pilihannya itu bukan kaleng-kaleng. Pilihannya itu bukan kaleng-kaleng. Utusannya juga bukan kaleng-kaleng. Terjadi dalam kehidupan kita. Bukan sembarang. Jadi saudara, maka ketika Yesus berkata, aku mengutus kamu, itu menyatakan bahwa para murid adalah wakil kerajaan Allah secara resmi.
Jadi kita ini adalah wakil kerajaan Allah secara resmi. Kuasa itu telah diberikan kepada kita. Jadi kalau ada orang kesurupan jangan lari. Datang dan usir. Hei, saudara, pasti kalau misalnya ada orang kesurupan, saudara datang, dia nggak, nih saya kasih contoh nanti ya. Kalau saudara ada orang kesurupan, saudara datang begitu, langsung matanya melotot ke saudara. Karena dia nakutin supaya saudara takut. Bukan. Ini pengalaman saya. Saya udah melayani di tempat ini. Saya waktu itu masih ibadah di Bojong Indah dan saya pulang ibadahnya karena sore, saya pulang di sana ngeliat, ada yang lagi kesurupan sudah, kerasukan. Saya datang begitu, langsung matanya, saya jadi takut sudah. Waduh, jangan-jangan dia mau nerjang saya begitu ya. Saya ingat firman Tuhan dalam nama Yesus, dia langsung, Nah, jadi saudara punya kuasa. Setuju? Setuju? Jangan cuman saudara, di situ pohon rindang ada apa? Oh ya, ada pohon mangga. di dalam pohon mangga ada apa? Saudara jangan takut, biarin aja dia mau orang nganggur kok, dia mah nganggur, suka duduk di pohon, begitu hujan-hujan dia ketawa. Biarin aja itu mah. Bukan urusan saudara. Nah, saudara, jadi mari kita bahas apa itu dipilih. Berarti dipilih sama dengan ditentukan untuk tujuan ilahi. Kita dipilih, Tuhan punya tujuan yang bersifat ketuhanan dalam kehidupan kita. Jadi tujuan Tuhan itu memilih bukan sembarang. Kita hidup sebagai anak Tuhan bukan sembarang untuk memenuhi gereja, enggak. Bukan. Dipilih oleh Tuhan berarti Allah secara aktif sengaja dan penuh otoritas menentukan kita untuk menjadi bagian dalam rencananya. Suatu saat nanti saudara dikumpulkan nih oleh Presiden Prabowo. Presiden Prabowo ngumpulin saudara. Dipilih, karena saudara dipilih kan. Kumpul ini terjadi karena apa? Dipilih. Ketika saudara dipilih, saudara ditetapkan untuk menjadi bagian dalam rencananya. Seneng gak kira-kira untuk membangun Bonang? Untuk apa? Membangun perekonomiannya, membangun apa segala macam. Seneng gak? Membangun Gading, Serpong, membangun apa lagi? Membangun Medang, Lestari. Seneng gak? Seneng. Nah, saudara dipilih oleh Tuhan untuk menjadi bagian dalam rencananya Tuhan. Tuhan punya rencana. Ingat di dalam bulan Januari itu ide besar rencana Tuhan. Kalau saudara buka lagi, mau tahu lagi tentang khotbah itu, saudara buka di Google, ya, apa sih rencana Tuhan itu yang besar itu untuk saudara dan saya. Nah, ini rencananya. Jadi saudara, bahwa kita dipilih menjadi bagian dari rencananya. Ini bukan karena kita pinter, bukan karena kita rohani, bukan karena kita layak, tetapi karena kasih karunia dan kehendaknya kepada kita. Kalau kita baca di dalam Efesus 1 ayat 4 dan 5. Coba kita baca di sana Efesus 1. Mohon bacakan Pak David. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Ya, jadi peristiwa itu karena menurut saudara kebetulan? Bukan. Saudara datang ke tempat ini, kebetulan karena rumah saya di Bonang, itu bukan kebetulan. Tapi rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita? Tuhan tidak milih berdasarkan siapa kita sekarang, tetapi berdasarkan apa yang Tuhan lihat dalam hati kita, apa yang Tuhan lihat dalam kita. Potensi ilahi untuk tujuan kekal itulah yang Tuhan pilih terjadi dalam kehidupan saudara. Saya nggak bisa ngomong, bukan urusan saudara, tapi urusan Tuhan. Ketika kita mau, Tuhan pakai saudara.
Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maka penting untuk kita perhatikan. Yesus menyampaikan bahwa para murid dan kita juga sebagai pengikutnya tidak menjadi bagian misi Allah karena inisiatif pribadi kita. Bukan karena inisiatif pribadi saya menjadi hamba Tuhan. Bukan karena inisiatif pribadi pendeta David menjadi hamba Tuhan. Bukan. Melainkan karena inisiatif dan panggilan Allah sendiri dalam kehidupan saya. Saya waktu masih ada sekolah saya dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Pada waktu itu saya masih kerja di orang tua saya untuk menjadi asisten teknisi dari tambak udang pada waktu itu. Dan panggilan itu kuat. Saya berhenti dan saya sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab lalu enggak jelas, cuman hanya sekolah lah, saya ngikutin itu. Lalu panggilan itu makin keras. Saya harus melayani dan memberdayakan orang-orang yang tidak berdaya, memberdayakan orang-orang artinya saudara membuat orang itu bisa berdaya, memiliki kemampuan, memiliki banyak hal. Melihat kebenaran firman Tuhan. Saya pilih-pilih tempat sampai saudara saya pernah ke Citra Raya, kemana, belum Citra Raya, saya ke Bona, ke daerah mana itu, Tangerang dia ada rumah apa itu yang terkenal itu jus kode dan lain sebagainya. Nah, tapi jatuh-jatuhnya di sini, dan itulah yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan saya untuk memilih. Maka saudara, pilihan ini bukan berdasarkan kelayakan manusia, tetapi karena kasih karunia. Karena kasih karunia kita menerima itu. Dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan, dialah yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus. Sebelum, nah ini saudara perhatikan, ayat itu mengatakan, sebelum apa? Permulaan zaman. Jadi sebelum permulaan zaman kita ini sudah dipilih. Oh sembarang, enggak saudara. Maka tantangan itu ketika dipilih, tantangan itu semakin banyak memilih saudara. Ketika saudara sudah dipilih, tantangan itu semakin banyak. Supaya apa? Supaya saudara undur dari Tuhan. Dengan apa? Dengan proses hidup saudara, dengan proses jiwa saudara. Jiwa itu pikiran, perasaan, dan keinginan saudara diproses. Agar apa? Agar saudara tidak lagi menjadi orang pilihan. Nah, saudara, Yesus memilih kita untuk apa? Menghasilkan buah. Kalau saudara kembali baca di dalam ayat tadi, menghasilkan buah, yaitu kehidupan yang berdampak dalam kerajaan Allah. Jadi dalam konteks budaya Yahudi waktu itu, murid yang ingin belajar akan memilih rabi. Dia bukan sembarang main, ya saya belajar aja. Dia pilih rabinya itu. Rabinya yang mana? Tapi Yesus melawan budaya itu. Bukannya murid yang memilih, ya. Budaya itu pada waktu itu murid yang pilih rabi. Tapi Yesus memutar balik sistem itu. Bukan rabi, bukan murid yang milih rabi, tapi rabi yang memilih murid. Dia pilih. Nah, saudara, jadi kata inilah yang saudara harus perhatikan. Banyak orang mengira bahwa kita dipilih menjadi orang-orang yang apa? Orang-orang yang istimewa. Nah, Yesus merubah itu, menunjuk bahwa panggilan mereka adalah berdasarkan otoratif atau otoritas yang bersifat misi ilahi. Jadi kita dipilih ini saudara, bukan orang sembarangan di mata Tuhan. Ketika kita dipilih ini bukan sembarangan. Saya yakin dan percaya ketika saudara memilih sesuatu di pasar, misalnya ada banyak pilihan. Banyak pilihan. Lalu saudara milih. Saya yakin dan percaya pilihan saudara tepat karena sesuai dengan tujuan saudara. Ya. Kalau saudara mau menyimpan
barang itu cukup lama, pilih kualitasnya yang baik. Kalau cuma mau dimasak hari ini ya sedikit layu-layu nggak apa-apalah mungkin. Sekarang langsung masak. Nah, pilihan itu menentukan. Maka saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi banyak orang mengira dipilih hanya berarti diselamatkan saja. Ketika kita dipilih oleh Tuhan, mungkin kita berpikir kita diselamatkan saja. Tapi saudara, kita bukan hanya sekedar diselamatkan atau orang istimewa pilihan Tuhan. Padahal dalam pandangan Kristus, dipilih adalah berarti kita diberi mandat dan disiapkan untuk misi itu. Untuk melakukan tugas. Kita dipilih bukan hanya untuk menjadi Kristen, tetapi untuk menjadi warga kerajaan Allah dan duta besar kerajaan Allah. Atau duta kerajaan Allah. Tuhan memilih kita sebagai perwakilan pemerintahannya di bumi. Bagaimana kita menunjukkan sikap kita. Diberi otoritas tanggung jawab menjalankan kehendak Bapa. Bukan hidup seenaknya, saudara. Ketika kita diberkati, kita punya otoritas. Apa yang kita akan lakukan untuk berkat itu? Agar Tuhan dipermuliakan. Ketika kita menerima kepintaran, apa yang kita lakukan lewat kepintaran kita? Agar Tuhan dipermuliakan. Ketika kita mendapat kesempatan untuk bekerja di tempat-tempat yang banyak atau di khalayak ramai, apa yang Tuhan hendak kerjakan di tempat pekerjaan kita? Dan itu tugas. Kadang kita harus masuk ke dalam apa? Seperti apa? Serigala. Apa? Berbulu domba atau domba? Di tengah-tengah serigala. Kita dikasih tugas itu. Domba di tengah-tengah serigala. Seperti kemarin ketangkep. Ya, katanya dari apa? Kavaleri. Dia kasih tugas, saudara. Dikasih tugas. Ngintai orang-orang mana yang menjadi provokator dan lain sebagainya. Tapi kan kabarnya lain, didesuskan. Wah, ini penyusup jadi perusuh dan seterusnya. Saya bukan membela TNI dan seterusnya. Tapi itu kabar itu, kalau tugas intel, kita itu tugas duta, itu seperti itu, saudara. Di tengah-tengah kalangan itu loh. Celakanya kalau syukur aja dia nggak digebukin, bonyok mati ditusuk begitu sama itu. Nah, lain lagi ceritanya. Nah, saudara, mari dalam kehidupan kita. Di sini katakan Matius 6 ayat 10. Datanglah, maka tugas kita jadi alat Tuhan untuk menjangkau, membentuk dan mengubah dunia sesuai dengan kehendak Tuhan sebagaimana tertulis dalam Matius tadi, Matius 6 ayat 10. Apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu apa? Doa dari apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, kita dipilih untuk menghidupkan kehendak surga di bumi. Surga kelihatan? Tidak. Nah, kita mendatangkan surga di bumi menjadi nyata. Lewat siapa? Lewat kita. Maka tugas kita itu gampang-gampang susah, berat-berat tidak. Karena Tuhan sebetulnya kalau dibilang berat tidak, karena Tuhan memberikan apa? Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada kita, Roh Kudus untuk mengingatkan kepada kita. Tapi seringkali kita tidak mampu dikarenakan apa? Karena kita menggunakan pola pikir dunia yang ada di sini. Tuhan mampukan kita, Tuhan sudah siapkan kita segala-galanya dalam kehidupan kita. Dan Tuhan melihat hidup kita. Akhirnya apa? Kita dikacaukan oleh iblis supaya kita tidak menjadi alat Tuhan. Oh, om, mana bisa? Saya kan bisnismen, mana bisa bisnismen jujur? Bisnismen itu netral, saudara. Bisnis itu netral, uang itu netral, nggak ngapa-ngapain. Yang tidak menjadi netral itu apa? Siapa? Orangnya. Nah, oke, kita tidak bicara itu. Kita dipilih bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk dipakai, diberdayakan dan diutus demi tujuan Allah di bumi.
Jadi Tuhan Yesus tidak hanya memanggil tetapi juga mengutus kita dengan otoritas dan kuasa surgawi untuk menunjukkan karyanya di dunia. Jadi Tuhan Yesus mengutus muridnya seperti Bapa mengutus dia. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 20 ayat 21. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus mengucapkan ini setelah apa? Setelah kebangkitannya. Pada waktu murid-murid sedang kebingungan. Pada waktu murid-murid takut. Dengan kata lain, dia meneguhkan, menyalakan kembali semangat mereka. Jadi ingat, kita dipilih, dipanggil bukan karena kita, tapi Tuhan memilih saudara. Setuju? Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi ayat ini juga memberi pengertian bahwa di mana Tuhan mengutus untuk menjalankan misi penyelamatan dengan penuh kasih, disitulah Tuhan akan menyertai kita. Jadi saudara, kita mengemban otoritas surgawi di bumi, bertugas memperluas budaya kerajaan Allah dan dipanggil membawa terang di tengah kegelapan. Seperti duta besar, dipilih, arti dipilih saudara, dan dikirim bukan atau diutus itu bukan untuk nyaman, bukan untuk kita, ya kita dipilih Tuhan, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, ya kita nyamanlah sekarang, bukan itu. Bukan hanya untuk nyaman, melainkan mewakili kepentingan negara atau surgawi itu di wilayah asing ini. Lewat kehidupan kita. Hidup baik senang di dunia ini, tetapi kita harus menegakkan kehendak Allah di dunia yang rusak. Mari kita pahami makna tentang dipilih dan diutus itu. Apa makna dipilih dan diutus? Kita dipilih oleh Yesus bukan karena kita sempurna. Setuju? Enggak ada yang sempurna. Bahkan kita waktu kita masih berdosa, kita dipilih oleh Tuhan, lalu kita mengenal Tuhan. Sekarang masih enggak? Sudah sempurna sekarang? Saudara, ketua atau apapun menjadi jabatan di gereja bukan berarti kita dipilih karena sempurna, tapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Kita menjadi pribadi yang dipilih dan diutus oleh Tuhan karena kita punya makna. Tuhan ingin dalam kehidupan kita agar kita punya makna dan peran penting dalam rencana besarnya Tuhan. Jadi kita dilibatkan dalam rencana besar Tuhan itu. Lalu kita diutus bukan untuk hidup biasa-biasa saja. Ini dipilih ya. Dipilih itu bukan supaya kita punya makna dan peran penting. Diutus itu apa? Diutus itu bukan untuk hidup biasa-biasa saja, tetapi punya misi ilahi yang harus dikerjakan sebagai terang dan garam dunia di mana kita berada. Itu diutus. Makanya saudara nggak heran, kok Kristen hidupnya begini, kok Kristen hidupnya begitu? Karena apa? Label hidup tinggi itu punya apa? Sikap, attitude yang baik itu tingkatannya lebih tinggi daripada yang lain-lain kekristenan itu. Yang sering kali saya ngomong, kalau kita aktif di gereja dan seterusnya, apalagi sebagai pelayan, lalu kok Kristen bohong? Agama lain boleh bohong? Kok Kristen males? Agama lain boleh males? Kenapa selalu mesti di Kristen? Kok Kristen begini? Kok Kristen Tuhannya 3? Kok Kristen, saudara, kenapa sih yang ribut ini Kristen? Kenapa nggak bicara saja tentang agama sendiri kita begitu ya? Kita kan berbicara tentang agama kita sendiri, nggak dengan orang lain. Kita memberdayakan budaya orang-orang yang menjadi pengikut kita sendiri, tidak menyinggung orang lain.
Kenapa sih mesti itu? Karena kita disorot supaya kita runtuh, supaya kita gagal. Tidak lagi menjadi pilihan Tuhan, tidak lagi menjadi utusan Tuhan. Banyak dunia menawarkan saudara dengan kesibukan saudara, disodorkan kesibukan, disodorkan dengan kenikmatan, disodorkan dengan keindahan-keindahan. Supaya apa? Supaya saudara lari dari pilihan Tuhan dan utusan Tuhan. Sehingga dunia tidak bisa dicapai oleh kita. Nah, untuk itu saudara, kita ini, kalau 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, kamu bangsa terpilih, imamat, rajani, umat yang kudus. Untuk apa? Untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Jadi lewat kehidupan kita, Tuhan siapkan kita untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa. Ketika engkau susah, Tuhan ubahkan kesusahanmu. Ketika engkau sakit, Tuhan ubahkan dan sembuhkan sakitmu. Itu tugas kita. Bukan siapa-siapa, bukan orang lain, kita. Oh iya, Tuhan telah memberikan saya kesembuhan, Tuhan telah memberikan ini begini-begini. Lalu kita beritakan kepada orang lain. Siapa yang pernah mengalami sudah diputus dokter, mati ini orang paling berapa lama lagi? Tapi Tuhan sudah ubahkan kehidupan kita. Sudah sembuh malah kabur. Datang awal-awalnya doang ke gereja barangkali saudara. Sekalipun dia datang ke gereja, dia cuman hanya takut kalau nggak ke gereja sakit lagi. Bukan karena Tuhannya. Ibadah bukan karena Tuhannya, tapi takut kambuh. Yang susah diberkati dan lain sebagainya, dulu merangkak dan seterusnya dan susah. Dia rajin ke gereja karena takut nggak diberkati. Itu salah. Salah saudara-saudara, itu salah. Minta ampun kepada Tuhan. Kita setia karena Tuhan. Saya setia melayani Tuhan karena panggilan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita dipilih oleh Tuhan karena hidup kita bernilai di mata Tuhan. Ingat garis bawahi, hidup kita bernilai di mata Tuhan. Kita dipilih karena kita bernilai. Jangan sekali-sekali menganggap, hidung saya pesek, saya malu begini-begini. Enggak, nilai saudara di mata Tuhan bukan karena hidung pesek saudara. Justru jangan-jangan karena hidung pesek, mata sipit dan lain sebagainya. Mau metik, mau tidak metik, pokoknya saudara punya nilai di hadapan Tuhan. Terus, karena identitas kita tidak ditentukan oleh dunia, Tuhan yang menentukan kita. Kita dipilih bukan karena dunia mengatakan kamu gak mampu. Bukan itu. Tuhan punya menentukan kita. Mantan orang bobrok, mantan preman dijadikan orang beriman. Terus apa lagi? Banyak hal yang Tuhan ubahkan. Dan Tuhan memilih kita karena kita memiliki rancangan ilahi yang unik. Rancangan ilahi yang unik. Karena apa? Setiap orang dipakai Tuhan akan berbeda-beda. Kemarin kami menghadiri ada ibadah peneguhan nikah. Di sana juga ada pendeta David. Ada pendeta David di sana. Bukan wujudnya, tapi suka itunya ya. Dia main sulap juga, saudara, di sana. Oh, pendeta David ada juga di sono. Nah, pendeta David saya suruh sulap, enggak bakalan bisa. Beda, unik pendeta David main sulap. Betul begini. Kalau saya main apa? Yang ada jadi enggak ada. Kalau Pak David yang tidak ada jadi ada. Karena ada triknya. Nah, itu kata dipilih. Lalu saudara, dengan demikian juga kita diutus Tuhan karena kita punya panggilan khusus. Diutus Tuhan karena kita punya panggilan khusus. Beda, panggilan khusus di mana? Coba jangan jauh-jauh, firman Tuhan katakan apa? Engkau akan menjadi saksi di mana? Yerusalem. Terus lupa. Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Jadi di keluarga, sudah enggak kita diutus panggilan khusus di keluarga, menasehati anak-anak kita
Datang janji, ya waktu anak-anak masih kecil janji diteguhkan untuk rajin ibadah ke gereja, bawa sekolah minggu segala macam. Giliran udah diteguhkan kabur, nggak tahu anak-anaknya boro-boro ke gereja lagi. Seharusnya kita juga menegur teman-teman kita, saudara kita, tegur, kenapa kamu dulu janji di hadapan Tuhan loh, di hadapan gereja, di depan saya juga tuh, di belakang saya tuh, kamu janji untuk membawa anak-anak setia ke gereja kepada Tuhan. Kok kamu sekarang enggak? Tegur boleh, tegur dong. Kita tegur bukan karena menghakimi, karena kita apa? Karena kita sayang kepada mereka. Keluarga, pekerjaan, komunitas atau pelayanan. Karena apa? Kita dipanggil untuk menjadi berdampak. Kita supaya kita berdampak. Dampaknya apa? Bukan dampak yang negatif, dampak positif untuk kita. Dan karena kita harus aktif, bukan pasif di dalam iman. Jadi kalau Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Allah mengutus kita, Allah sudah siapkan itu sebelumnya. Dan Tuhan memberikan tugas itu, Tuhan akan terus mencukupi itu, Tuhan akan terus melengkapi itu. Tapi kan tergantung siapa yang meresponnya. Betul? Jadi sekalipun kita sudah dipilih, diutus oleh Tuhan, namun hidup merasa gagal, seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita mungkin mengatakan tidak cukup baik aku untuk melakukan itu. Kita berkata mungkin tidak cukup baik, sudah terlalu rusak hidupku ini. Bila saudara yang merasa seperti ini, ingat, Allah memilih kita. Allah yang memilih kita, bukan kita. Ya, Allah memilih kita bukan berdasarkan penampilan kita atau performa kita, tetapi kasih sebagaimana dikatakan tadi di dalam Efesus 1 ayat 4 dan 5 yang dibacakan oleh pendeta David tadi. Nah, saudara, saya kasih contoh. Kalau kita jago desain, bisa jadi Tuhan mau pakai kreativitas kita. Kita untuk mempengaruhi dunia lewat desain kita dengan nilai kerajaan Allah. Tapi jangan terpengaruh dengan dunia. Misalnya saudara mau sekolah apa? Banyaknya nih yang saya punya pengalaman. Saya punya masih family saya, dia sekolah musik dan lain sebagainya. Gaulnya dengan orang-orang musik. Orang-orang musik apa? Akhirnya apa? Dia jatuh dengan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Dengan kehidupan banyaknya musik dunia itu. Larilah supaya inspirasi. Betul, tapi bukannya dia menggarami menjadi terang, mengubah dunia, musik dunia itu menjadi musik yang kesukaan Tuhan. Tetapi malah dia ikut. Apakah gereja enggak seperti itu? Gereja motivator, banyak orang yang senang dan lain sebagainya. Gereja di kita ini kurang rasa mantep ya gerejanya, karena apa? Khususnya untuk anak-anak muda. Gerejanya apa? Terang. Coba kalau gereja kayak kemarin, ada mari Bapak bangkit berdiri, duduk lagi. Amin. Nah, mungkin anak-anak muda bosen. Tapi bagi orang-orang tua ini nikmat. Kan beda. Jangan menganggap bahwa yang itu jadi salah juga. Yang muda buat itu juga salah. Tapi coba kita pikirkan apa sih yang menyukakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, maka saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi apapun yang kita terima biarlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita peduli lingkungan, barangkali kita peduli lingkungan bisa jadi bagian dari mandat Allah untuk menjaga ciptaannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya coba akan klik ini, tampilkan. Ini saudara tahu ya, ini Nick lahir sebetulnya bukan di Brisbane tapi di Melbourne. Ini salah, di Melbourne. Ini orang yang cacat. Saudara baca, perhatikan.
Ini anak dari seorang pendeta yang asal dari Serbia. Serbia itu pecahan Uni Soviet ya. Itu pendeta. Pendeta pindah ke Melbourne dan punya anak seperti itu. Kalau saudara punya anak seperti itu, apa yang terjadi dan perasaan apa? Sama seperti pendeta itu. Aduh Tuhan, tapi Tuhan berbicara, Tuhan akan pakai. Jadi tetap layani apa? Terus didik dengan kasih, penuh kasih. Penuh kasih. Nah, lanjutkan coba. Nah, dia menjadi seorang motivator yang terkenal sedunia. Saudara punya tubuh yang lengkap. Orang yang tidak punya tubuh yang lengkap saja bisa Tuhan pakai. Bagaimana dengan kehidupan kita? Saudara yakin Tuhan pilih saudara? Yakin saudara Tuhan utus saudara? Karena Tuhan yang memampukan itu. Dia nggak bisa berenang memotivasi orang, dia bisa kerjakan dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tugas kita dipilih. Berarti saudara-saudara, kita diutus untuk membawa surga ke bumi. Kita menghadirkan cara hidup atau karakter, nilai-nilai dan otoritas di dalam dunia nyata dalam kehidupan kita. Kita harus menyatakan karakter Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan hidup benar, jujur, penuh kasih dan menghidupkan nilai surga dalam kehidupan kita. Kita juga harus apa? Kita harus menggambarkan, ngabarkan baik, kabar baik, mengubah kehidupan dan membawa komunitas yang hidup sebagai warga kerajaan Allah. Jadi mari kita terlibat untuk menjadi komunitas-komunitas, menciptakan komunitas-komunitas yang bisa membawa warga kerajaan surga untuk bisa menjadi atau membawa kabar baik melalui hidup kita dengan cara kejujuran kita, cara kita mengampuni, cara kita membimbing, cara kita melayani. Itu harus menjadi tugas kita. Bila kita melakukan tugas dengan cara hidup sebagaimana yang dikatakan seperti ini, saudara, apakah kita sebagai orang yang dipilih Tuhan memiliki jaminan sampai akhir? Pilihan tidak menjamin keberhasilan, tetapi ketika kita taat
maka akan terjadi. Sekali lagi, pilihan tidak menjamin keberhasilan akhir kita. Tidak menjamin keberhasilan akhir jika kita tidak merespon dengan ketaatan dan kerendahan hati. Kalau kita nggak taat, kalau kita nggak rendah hati, maka akan menjadi sulit untuk mengalami keberhasilan. Tuhan tidak pernah memilih tanpa maksud. Tuhan tidak pernah menyelamatkan kita supaya kita hidup nyaman dan netral. Tuhan, saudara, menyelamatkan bukan hanya untuk hidup menjadi terang, melainkan rasa, memiliki rasa. Tetapi supaya kita menjadi terang di tengah kegelapan, garam di tengah dunia yang kehilangan rasa, dan menyuarakan kebenaran Allah di tengah kekacauan. Mari saudara, jangan sia-siakan pilihan itu. Dan jangan buang pengutusan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebagai kata-kata terakhir, dunia berubah ketika kita menyadari siapa kita di dalam Kristus dan menjalankan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Sekalipun kita tahu fungsi kita, kalau seandainya saudara seperti sarung tangan, berfungsi untuk melindungi tangan saudara, agar tangan saudara tidak hitam, agar saudara ketika pegang yang panas tidak melepuh dan lain sebagainya. Tapi kalau tangan saudara tidak dimasukkan ke dalam sarung tangan itu, maka sarung tangan itu tidak berfungsi apa-apa. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengizinkan Tuhan masuk dalam pribadi kita, maka kita tidak akan terjadi apa-apa. Kita cuma hanya biasa saja seperti sarung tangan. Sekalipun kita kumpul dalam kelompok orang-orang yang berpotensi, orang-orang yang penuh dengan karunia Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengizinkan, kalau kita tidak membuka diri kita untuk Tuhan, maka kita tidak akan menjadi apa-apa. Mungkin saudara, Tuhan sudah sedang pakai saudara untuk menjadi orang yang mendoakan orang yang sakit, mengubah kehidupan orang lain agar diberkati. Bukan hanya lewat tangan pendeta, tapi lewat tangan saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk terima itu.